Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Diafni Huwaida dengan NPM C1B025100. Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan materi dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Nurmanzah SPD, MPD. Sebelum itu, mohon izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan di siang hari, tidak lupa membeli milidi. Pada kesempatan kali ini, yuk kita masuk ke materi. Materi pada kali ini yaitu laporan penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian. Pertama, hakikat penelitian. Menurut Sugiono, penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Adapun dalam penelitian terdapat metode penelitian. Metode penelitian itu, menurut Creswell, adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara yang ilmiah. Cara ilmiah itu sendiri ada 5. Apa saja itu? Yang pertama, ada rasional atau masuk akal. Yang kedua, ada empiris atau dapat diamati dengan panca indera. Yang ketiga, sistematis atau langkah-langkah yang logis. Yang keempat, ada valid atau tanpa rekayasa. Dan yang kelima, ada reliable atau dapat dibuktikan fungsinya. Nah, kita pasti mau kan penelitian yang kita lakukan itu tergolong penelitian yang baik. Apa aja sih cara-caranya? Yang pertama, bermanfaat bagi kebaikan. Yang kedua, mengandung nilai kebaruan. Yang ketiga, memiliki tema yang up-to-date atau relevan dengan masa saat ini. Yang keempat, menggunakan prosedur penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, data dalam bentuk deskripsi, tabel, diagram, dan juga gambar. Yang keenam, orisinil dan tidak mengandung plagiasi. Dan yang ketujuh adalah bisa dipublikasi dan diakses dalam bentuk jurnal, proceeding, buku, dan lainnya. Adapun siklus dalam proses penelitian adalah yang pertama adalah identifikasi permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Selanjutnya, tinjauan kepustakaan. Kemudian, menetapkan maksud dari penelitian. Setelah itu, pengumpulan data. Selanjutnya, analisis dan interpretasi data. Yang terakhir, pelaporan dan evaluasi penelitian. Dan siklus ini berulang-ulang. Perkembangan dari metode penelitian terjadi dalam 3 tahap. Pertama yaitu kuantitatif, atau menguji atau membuktikan teori. Yang kedua, kualitatif, menghasilkan atau mengembangkan teori. Dan yang ketiga, campuran, membuktikan dan mengembangkan teori. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis penelitiannya nih. Yang pertama yaitu jenis penelitian kuantitatif. Ada 3. Yang pertama adalah eksperimen, yaitu pemberian tindakan. Yang kedua ada korelasi, yaitu tidak memberikan tindakan. Nah, di dalam korelasi ini ada pula regresi. Terus yang ketiga ada pula survei. Kemudian jenis penelitian kualitatif. Yang pertama ada grounded theory, yang kedua etnografi, yang ketiga studi kasus, yang keempat naratif, yang kelima fenomenologi, dan yang keenam historis. Jenis penelitian campuran ada 6 juga. Yang pertama, penelitian pengembangan. Yang kedua, penelitian tindakan. Yang ketiga, penelitian deskriptif. Yang keempat, paralel konvergen. Yang kelima, sequential explanatoris. Dan yang keenam, sequential exploratory. Nah, selanjutnya ada sistematika dari proposal penelitian. Yang kuantitatif dan kualitatif itu ada perbedaan loh. Nah, akan saya sebutkan apa aja sistematika proposal penelitian yang kuantitatif, kemudian yang kualitatif. Yang pertama, yang kuantitatif. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, yang isinya adalah latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga definisi operasional.
Setelah itu ada bab 2, yaitu kerangka teori dan kerangka berpikir. Di dalamnya ada teori yang digunakan, ada penelitian-penelitian yang relevan, ada kerangka berpikir, dan ada hipotesis penelitian. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Nah, di sini itu ada metode penelitian, ada waktu dan tempat penelitian, ada deskripsi variabel penelitian, kemudian ada populasi dan sampel, ada teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji coba instrumen, dan juga teknik analisis data. Dan di dalam teknik analisis data ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama uji prasyarat dan juga uji hipotesis. Setelah bab 3 metodologi penelitian, yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, kemudian yang kualitatif. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang isinya latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Setelah itu ada juga bab 2, landasan teori. Tapi ini cuma ada 2 komponen, yaitu yang pertama teori yang digunakan, dan yang kedua penelitian-penelitian yang relevan. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian, yang isinya ada metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, kemudian ada juga instrumen penelitian, yang biasanya itu adalah lembar observasi, kemudian ada uji keabsahan data, ada juga teknik analisis data yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada reduksi data, kemudian ada display data, kemudian ada interpretasi, dan yang terakhir kesimpulan. Setelah itu, sama seperti sebelumnya, ada juga daftar pustaka. Selanjutnya ada sedikit penjelasan nih mengenai sistematika dari metodologi penelitian yang ada di bab 3. Yang pertama itu ada metode penelitian. Metode penelitian itu berisi pendekatan metode atau desain dari penelitian. Yang kedua, ada waktu dan tempat penelitian. Nah, ini tuh menjelaskan waktu dan tempat dari penelitian yang dijalankan. Untuk penelitian teks, tempatnya adalah teks tersebut. Kemudian 3, ada data dan sumber data. Ini tuh menjelaskan data dan sumber data untuk penelitian kualitatif, populasi dan sampel untuk penelitian kuantitatif. Selanjutnya yang keempat ada teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data ini menjelaskan cara mengumpulkan data. Kuantitatif itu seperti berupa tes dan kuesioner. Kualitatif itu berupa wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Nah, perlu dijelaskan juga instrumennya. Bila kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti. Dan untuk kuantitatif itu adalah teks, tes, atau kuesioner. Selanjutnya yang kelima, yaitu teknik atau prosedur analisis data. Ini tuh menjelaskan langkah-langkah dalam menganalisis data yang diperoleh dan pengumpulan data. Sesuaikan juga langkah-langkahnya dengan desain penelitian yang digunakan. Nah, yang keenam, yang terakhir itu ada uji keabsahan data untuk menjelaskan tingkat kepercayaan data yang diperoleh. Nah, setelah tadi kita membahas serba-serbi dari penelitian, selanjutnya adalah artikel ilmiah hasil dari penelitian. Apa sih artikel hasil dari penelitian itu? Nah, menurut Dalman, artikel hasil penelitian itu berupa ringkasan hasil penelitian yang disusun dengan sistematika, bahasa yang menarik, dan dengan gaya yang selingkung dengan jurnal yang dituju. Ada beberapa ketentuan dalam penulisan artikel ilmiah hasil penelitian. 1. Judul diikuti nama penulis, instansi, dan email dari penulis. 2. Abstrak dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang berisi masalah atau potensi penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan hasil penelitian, serta diikuti dengan kata kunci. Maksimal 250 kata dan spasinya itu adalah 1. 3. Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian ditulis menyatu dan tidak ada subbab. 4. Landasan teori berisi teori yang benar-benar digunakan dalam penelitian, sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. 5. Metodologi penelitian yang berisi metode penelitian.
data dan sumber data untuk penelitian kualitatif atau populasi dan sampel untuk penelitian yang jenisnya kuantitatif, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data. 6. Hasil penelitian dan pembahasan yang diawali dengan penjelasan hasil penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang berisi perbandingan atau persamaan hasil penelitian dengan teori dan penelitian yang relevan, disertai data penelitian, minimalnya 6 halaman. 7. Kesimpulan berisi tentang gambaran umum hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan disertai juga dengan saran dan rekomendasi. 8. Daftar pustaka ditulis dengan mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan juga penerbit. Nah, biasanya daftar pustaka ini menggunakan model APA style. Lanjut, teknik penulisan ilmiah. Pengertiannya adalah teknik menulis karya ilmiah dengan mengikuti kaidah ilmiah dan menggunakan bahasa tulis yang benar dan baku. Jenis kaidah ilmiah. Yang pertama itu adalah kutipan, yang kedua format tulisan, dan yang ketiga penulisan daftar pustaka. Yuk kita bahas mengenai penulisan kutipan. Penulisan kutipan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kutipan langsung, mengutip sama persis dengan teks aslinya. Dan yang kedua yaitu kutipan tidak langsung, yaitu mengutip dengan cara mengambil intinya saja dan ditulis dengan bahasa sendiri. Kemudian ada pula mengenai penulisan catatan pustaka atau body note. Nah, ketentuannya yaitu yang pertama, jika nama pengarang dituliskan sebelum bunyi kutipan, ketentuannya yaitu buat kalimat sesuai dengan keperluan, kemudian tulislah nama akhir dari pengarang, lalu tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Baru kutipan ditampilkan, baik dengan kalimat langsung maupun tidak langsung. Kedua, jika nama pengarang dicantumkan setelah bunyi kutipan, ketentuannya yaitu buatlah dahulu pengantar kalimat yang sesuai dengan keperluan. Kemudian tampilkan kutipan, kemudian sebutkan nama akhir dari pengarang, tanda koma, tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung. Dan akhirnya diberi tanda titik. Ketiga, ketentuan 1 dan 2 tadi juga berlaku bagi kutipan yang berasal dari suatu sumber yang pengarangnya itu ada 2 orang. Yang keempat, jika diperlukan lebih dari 1 buku rujukan untuk kepentingan pendapat tersebut dan buku-buku tersebut membicarakan hal yang sama, penampilannya itu dengan nama akhir, kemudian koma, tahun terbit, titik 2, halaman, titik koma, dan juga penulis kedua dan seterusnya. Yang kelima, jika nama pengarangnya itu lebih dari 2 orang, maka yang disebutkannya itu hanya nama pengarang pertama. Dan ditambahkan di belakangnya itu tulisan et al. Titik atau DKK titik. Selanjutnya kita bahas mengenai catatan kaki atau footnote. Jadi catatan kaki ini digunakan untuk menunjukkan sumber dari sebuah kutipan dan dapat juga memuat keterangan-keterangan lain terhadap teks. Nah, prinsip dari membuat catatan kaki yaitu yang pertama, hubungan catatan kaki dengan teks menggunakan nomor urut penunjukan. Yang kedua, nomor urut dapat berlaku tiap bab atau seluruh karangan. Yang ketiga, teknik pembuatan catatan kaki. Caranya adalah sediakan tempat yang cukup pada kaki halaman sehingga margin bawahnya tidak terganggu. Setelah itu, sesudah garis terakhir dari teks, diberi jarak 2 spasi. Dibuat garis mulai dari margin kiri sebanyak 18 ketukan, kemudian turun 2 spasi dari garis tadi, dan menjorok 5-7 ketukan. Dari margin kiri, diketik nomor penunjukan. Sesudah nomor penunjukan, 0,5 spasi ke bawah, mulai diketik baris pertama dari catatan kaki. Jarak antar baris dalam catatan kaki adalah 1 spasi. Keempat, catatan kaki kutipan pertama yaitu nama penulis ditulis biasa, koma, judul buku dimiringkan, kemudian buka kurung, kota terbit, titik 2, penerbit, koma, tahun terbit, tutup kurung, koma, dan halaman yang dikutip. Itu adalah urutan penulisannya. Yang kelima, daftar singkatan yang digunakan dalam catatan kaki. Yang pertama ada IBID, IBIDA.
pada tempat yang sama dengan mencantumkan halaman yang dikutip, bila berbeda dengan kutipan yang sebelumnya. Yang kedua ada off-cheat atau opere citato, yaitu karya yang telah dikutip pada halaman yang berbeda. Yang ketiga ada log-cheat atau loco citato, yaitu pada tempat yang telah dikutip pada halaman yang sama. Nah, ada cara mudah untuk menuliskan footnote ini di Microsoft Word, yaitu dengan meletakkan kursor di tempat tulisan yang akan dikutip. Kemudian klik reference dan lalu insert footnote. Setelah catatan kaki atau footnote tadi, ada pula ketentuan dari format penulisan ilmiah. Pertama, kertas sebaiknya HVS berukuran A4. Kedua, kulit sampul digunakan kertas yang agak tebal. Ketiga, ukuran untuk tajuk itu 14. Dan ukuran huruf anak bab dan penjelasan lain itu 12. 4. Ukuran kertas dengan pola ukuran margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, dan margin kanan 3 cm. 5. Jenis tulisan secara umum menggunakan Times New Roman. 6. Spasi. Untuk skripsi itu spasinya 2. Untuk tesis dan disertasi juga 2. Untuk artikel ilmiah, jurnal dengan spasi 1,5 atau 1. 7. Penomoran. Penomoran ini bisa menggunakan penomoran angka Arab atau gabungan angka dan huruf. Yang terakhir yaitu penulisan daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini ada beberapa model penulisan, ada 6. Yang pertama, APA style. Ini yang biasa digunakan. APA itu kepanjangan dari American Psychological Association. Yang kedua ada model Harvard. Yang ketiga ada model IEEE, yaitu Institute of Electrical and Electronics Engineers. Kemudian ada model MLA atau The Modern Language Association. Kemudian ada model Vancouver, dan yang terakhir ada model Chicago. Nah, rasanya udah banyak banget kan hal-hal yang disampaikan di video ini. Jadi saya rasa sekian saja materi yang saya bisa berikan dalam pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Dikasih tugas rumit memang bikin sedih. Saya pamit dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.